Satu ya? Kamu ke satu ya? Iya. Oh ikut. Oh kemarin kan udah terlanjur di ini kan, dikonfirmasi perwakilan. Iya, cukup. Mobilnya cukup. Alhamdulillah cukup. Yang Tinggal sini. kok ada perubahan guru? Iya, ini saya kasih duit 1,5 juta. Nah, Ibu. Nah, sekali kira kan jauh turunnya. Ipanya kok lagi. Ya. Ini Bu, insya Allah nanti udah ada sajo anak-anak buang air besar apa. PLT-nya. Kalau secara aturan artinya boleh lo menandatangani ijazah. Karena PLT beliau Tarik dulu ya. Berhenti di sini ya. Yang selanjut, gitu ya. Harus semua bisa baca tulis, harus bisa ngaji. Ya, kalian nanti yang mau contoh tanda tangan yang bantu. Nggak mungkin kayak gini mengarungi laut bisa begitu ya. Ada kalau sedikit masuk ini, kemudian ini. Ya, yang lain nanti barusan kita serap dulu ya. Ya. Untuk selamat. Terus yang untuk Pak Kabit, Ika, sama Kasih IPK, SMP 1, SMP 3 SMA ini. Terus yang sangat saya khawatir rekan guru yang tulus dan ikhlas, tidak mungkin kita berada di sini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kami menyadari.
dan beserta SD Rantau Panjang. Di situ kami temukan ada beberapa hal yang menyedihkan kami, seperti listrik sudah ada, internet belum tersentuh, sehingga kami sulit untuk komunikasinya atau meminta bantuan untuk komputer klik. Karena syarat untuk klik dia harus ada sinyalnya, harus ada sinyal internet. Kalau menyangkut dengan listrik sudah ada. Di sini juga hadir Bapak Kepala Dinas Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful Basri, dan didampingi oleh MPA Yadin dan Bapak Alauddin, dan ditemani oleh Bapak Kabid Dikdas Saudara Agus Salim, dan didampingi oleh Kasih juga, Kasih PDK, SD dan SMP, dan tak lupa dengan Kasih Sapras, dan didukung oleh saudara kita Husni dari KFPI Aceh Timur Pere. Dan tak lupa juga di sini juga ikut nimbrung dari PP Odi Aceh Timur, saudara Anwar SE Pere. Inilah kita lewati di jalur SMP 3 Rantau Panjang. Kita telusuri sungai dari Simpang Jernih menuju Rantau Panjang, juga sebaliknya dari Rantau Panjang ke Simpang Jernih arus sungai. Kalau ini kita turun, kalau waktu tadi kita arung sungai. Kita minta tanggapan dari Pak Kabid RT. Untuk sementara kita mohon juga informasi dari Bapak Kabid setelah meninjau sekolah SD itu, bagaimana tanggapan dan kesan Bapak setelah melihat SD yang Bapak kunjung? Saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan para guru di SD dan Rantau Panjang macam ini. Dan saya melihat kondisi yang ada di tempat tersebut harus kita tambah rumah pembinaan supaya guru juga dapat berlayak di sini. Kemudian perlu kita tambah sinyal internet melalui pendirian tower USB di Rantau Panjang. Menyangkut ke depan Pak, apa aja langkah Bapak untuk menuju Rantau Panjang itu lebih maju lagi Pak? Apa langkah-langkah strategi Bapak untuk ke depan? Kita akan melakukan melalui ini akan kita bersama-sama Kepala Dinas dan MPA akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar adanya fasilitas tersebut agar semoga para guru dapat betah di sini dan mencerdaskan anak bangsa di bawah. Terima kasih Pak Kabid Dikdas. Saya juga ingin mengkonfirmasi merangkap sebagai ketua KMPI, merangkap Bapak Husni, juga merangkap sebagai Korwil wilayah ini. Setelah Bapak meninjau dari Simpang Jernih menuju ke Rantau Panjang, setelah melihat kondisi dan kondisinya Pak, bagaimana dengan Bapak? Sebelum kami tiba di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih, kami tidak pernah terpikir bahwa jalan yang kita telusuri itu bukan jalan rupanya. Kita harus melintas jalur laut yang kita melihat bahwa di sini nggak ada mobil, nggak ada L300, nggak ada mobil high-ace, apalagi Pelangi sama Kurnia. Jadi inilah GT kebanggaan masyarakat dalam segala
dukungan dari Dinas Pendidikan yang begitu penuh, dari para senior MPA, dari para korwil, dan juga seluruh perangkat yang terkait dengan pendidikan. Mudah-mudahan suatu saat nanti anak-anak yang hari ini masih SD, SMP, dan SMK yang ada di daerah terisolir Simpang Jernih ini bisa menjadi pemuda-pemuda milenial yang hebat, yang nantinya bisa keluar, bisa mengantar ke ibu kota Kabupaten Aceh Timur khususnya, bahkan ke seluruh Indonesia. Mungkin itu harapan kami sebagai perwakilan pemuda. Terima kasih Saudara Ketua TMI, Saudara Fauzli. Dan saya pun ingin berbincang sama Bapak MPA, Saudara tak asing lagi kita, kanda kita itu, Bang Yadin. Setelah melihat tentang dari Simpang Jernih menuju ke Rantau Panjang, kesan atau pandangan Bapak ke depan, apa yang bisa Bapak kedepankan, wacana ke depan, Pak? Ya, terima kasih. Kami dari Majelis Pendidikan itu akan selalu bekerja sama dengan Kadin Pendidikan, Pak. Jadi kolaborasi kami antara orang tua dengan tim teknis di pendidikan ini akan selalu berjalan bareng, Pak. Artinya ada Pak Dika, ada Pak Korwil, ada Pak Kadin. Kami dari majelis ini akan selalu mendukung, kita akan selalu membimbing kawan-kawan yang mungkin ada perlu saran, pendapat. Hari ini juga kami datang dan kami hadir justru untuk melihat langsung bagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah kita. Kami akan selalu mendukung Dinas Pendidikan kapan dan manapun. Dan kami yakin jiwa-jiwa kami tua ini adalah jiwa aktivis dan kami selalu memandang positif tinggi. Dan insyaallah ke depan semoga kita berdoa gadis dari pendidikan kita selalu sehat oleh Allah SWT dan selalu kami bisa melihat langsung dan berkunjung manapun pendidikan itu berada. Demikian, Pak. Terima kasih kanda kita Bapak Yadin dari anggota MPA. Saya ingin menanyakan juga kepada Ketua MPA, Bapak Alauddin. Saya ingin menanyakan tentang pandangan Bapak setelah melihat meninjau lokasi dari Simpang Jernih menuju ke Rantau Panjang. Apa kesan Bapak terhadap dua lokasi ini, Pak? Penghargaan yang sangat besar untuk mereka yang harus kita berikan. Karena kenapa? Itu maksud mereka berdua. Yang pertama orang guru, yang kedua murid. Maka berbagilah mereka yang di seorang guru, maka demi pengajar untuk anak bangsa ke depannya. Dan mereka lah pencetak kader generasi bangsa dan penuh sejarah ke depan. Ya. Itu sebagai kesan, Pak, ya. Untuk lebih ke depan, Pak, untuk lebih maju lagi, Pak, antisipasi dari MPA untuk ke depan, langkah apa saja, Pak, yang ingin terapkan Bapak terapkan ke depan? Wajibkan kepada kita siapa saja pemberi pendidikan agar ada perhatian khusus kepada mereka yang berada di sini, umpamanya kecil dan diberikan kita yang khusus. Dan yang kedua adalah diberikan naik pangkat penghargaan. Itu sangat penting. Terima kasih Bapak Ketua MPA, Bapak Alauddin, dan akan langsung beralih ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful Basri. Ini mungkin Bapak yang perdana, ya, Bapak menuju ke lokasi Simpang Jernih atau ke Rantau Panjang. Apa pendapat Bapak setelah melihat kondisi Simpang Jernih dan Rantau Panjang, Pak? Langkah-langkah apa saja Bapak untuk mendepankan? Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Hari ini kami Dinas Pendidikan dan Budaya Timur bersama Majelis Pendidikan Aceh Budaya Timur dan seluruh keluarga besar kami di bidang pendidikan di Simpang Jernih, kami hari ini bisa datang kemari untuk melihat langsung bagaimana kondisi tentang pendidikan di daerah pedalaman di
Simpang Jernih ini, hari ini kami di dalam seperti di perjalanan dari sungai melintas mengarungi untuk melihat saudara-saudara kami, para guru-guru hebat kami yang alhamdulillah mereka bekerja di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih ini. Sungguh luar biasa. Mereka bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh pengorbanan. Masih banyak yang harus kita perhatikan untuk mereka, terutama ganjaran pelayanan kepada mereka, mengurus hak mereka, menjaga harkat martabat mereka. Masih sangat kurang sarana dan prasarana, terutama rumah-rumah dinas guru, dan juga belum bisa diakses internet di wilayah ini. Alhamdulillah, atas dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Bapak Bupati dan jajarannya, di tahun ini juga di daerah Simpang Jernih ini, khususnya di daerah Rantau Panjang Simpang Jernih, kami akan bangunkan sebuah alat isi di mana para guru-guru di sini nanti sudah bisa mengakses internet sehingga pembelajaran IT dapat dilaksanakan di daerah pedalaman Aceh Timur ini. Sekaligus juga kami akan mengusulkan pengadaan rumah dinas guru. Terima kasih kami yang luar biasa kepada guru kami yang luar biasa. Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka. Saya melihat tadi di waktu pembicaraan Bapak dengan tanggapan juga terhadap guru-guru. Saya melihat ada tetesan air mata Bapak mengenang di pelupuk mata Bapak. Apa yang mengingat Bapak sehingga mengeluarkan air mata itu? Saya merasakan selama ini pengorbanan mereka yang sangat luar biasa. Rasanya kita belum mampu menghargai yang setimpal dengan pengorbanan mereka. Masih banyak yang harus saya berikan kepada mereka melalui pemerintah daerah, perhatian dan kasih sayang. Saya melihat, saya satu hari perjalanan seperti ini, begitu banyak hal yang harus kami korbankan. Konon mereka yang bertahun-tahun meninggalkan suami di daerah sana, keluarganya untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di sini. Itu mungkin yang membuat saya begitu terharu dengan pengorbanan mereka. Saya juga melihat anak-anak di sini yang luar biasa. Di pedalaman seperti ini, mereka ingin belajar yang kuat dari guru-gurunya, dan sangat saya melihat karakter anak di sini sangat baik-baik, luar biasa. Simpang Jernih luar biasa. Terima kasih Bapak Klanyas dari Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful Basri sudah mengutarakan kepada kedua bangsa langkah-langkah untuk ke depan atau wacana beliau untuk ke depan. Bagaimana Simpang Jernih lebih baik lagi dan Rantau Panjang pun lebih memuaskan lagi. Inilah ada beberapa pendapat tadi dari MPA juga tadi sudah memberikan langkah ke depan sehingga Simpang Jernih dan Rantau Panjang bisa maju ke depan dan Rantau Panjang dan Simpang Jernih bisa beres.